Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Siti Maulidia, Emma Triana, dan Citra. Di sini kami ingin memaparkan isi dari makalah kami, yang mana kelompok 6 mendapatkan judul atau membahas judul tentang desain penelitian efektivitas hukum. Dengan mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan efektivitas hukum itu sendiri. Sebelum membahas tentang bagaimana ruang lingkup atau kajian dari efektivitas hukum, lalu bagaimana teorinya, bagaimana metodenya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan suatu efektivitas hukum itu dalam suatu desain penelitian. Di sini menurut salah satu ahli atau seorang peneliti, yaitu Hans Kelsen, beliau berpendapat bahwasanya jika kita berbicara mengenai efektivitas hukum, itu dibicarakan pula tentang validitas hukumnya. Nah, validitas hukum itu berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat. Artinya bahwa orang itu harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum itu sendiri. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya efektivitas hukum itu orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. Nah, sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan benar-benar dipatuhi. Lalu efektivitas itu juga berasal dari kata efektivitas yang mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seperti itu. Jadi efektivitas hukum ini sendiri itu selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Jadi antara keterkaitan antara kedua hal ini, yang mana kemampuan atau melaksanakan tugas atau fungsi operasi kegiatan, program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya. Jadi efektivitas hukum ini menurut pengertian yang telah dijabarkan dari Hans Kelsen tadi mengartikan bahwa indikator dari efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan ini sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, seperti itu. Lalu tujuan hukum mengenai efektivitas hukum. Nah, tujuan hukumnya adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam suatu masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut ya harus ditegakkan, seperti itu. Karena apa? Karena untuk dilaksanakan dengan tegas. Karena hal ini juga menyebabkan bahwa hukum itu harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat. Jadi hukum itu bersifat pasti dan hukum itu harus benar-benar diketahui oleh masyarakat agar hukum itu ditegakkan, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa rule of law dalam arti material atau ideologis, mencakup ukuran-ukuran tentang hukum, mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk, yang antara lain mencakup aspek-aspek yang pertama, ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu yang kedua, kaedah-kaedah hukum itu harus dengan hak-hak asasi manusia atau HAM. Lalu yang ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia. Lalu yang keempat itu terdapat tata cara yang jelas. Nah, tata cara yang jelas dalam suatu proses mendapatkan suatu keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari suatu penguasa. Lalu yang terakhir itu adanya
badan yudikatif. Nah, badan yudikatif ini bebas atau merdeka yang dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislatif. Lalu ada juga bagian B, itu mengenai bagaimana sih ruang lingkup atau objek kajian dari desain efektivitas hukum itu sendiri. Lingkup kajian efektivitas hukum adalah teori efektivitasnya. Menurut salah satu ahli, jika pengertian tadi kita ambil dari salah satu ahli Hans Kelsen, lalu kita jabarkan di sini ada salah satu ahli juga, yaitu Suarjono Swekanto di dalam lingkup dan objek kajian efektivitas hukum. Beliau berpendapat bahwasanya hukum itu sebagai kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap, tindak, atau perilaku yang pantas. Nah, seperti metode berpikir yang dipergunakan adalah metode dedukatif dan rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang bahwasanya hukum ini sebagai sikap yang tidak atau perilaku yang teratur atau bisa juga disebut biasanya itu dengan sebutan ajek, seperti itu. Lalu metode berpikir yang digunakan. Nah, metode berpikir yang digunakan itu adalah indukatif dan empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dan bentuk yang sama yang mempunyai tujuan tertentu. Karena efektivitas hukum itu sendiri dalam suatu penelitian hukum atau desain hukum, ada yang dimaksud dengan tindakan atau realita hukum yang dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, seperti itu. Maka hal itu biasanya diketahui nih, apakah pengaruhnya itu berhasil mengatur sikap, tindak, dan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi berhasil atau tidaknya, seperti itu. Lalu efektivitas hukum itu sendiri akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Nah, sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum itu sendiri. Jadi bagi masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi-sanksinya dengan tujuan agar masyarakat itu tidak melanggar dari efektivitas atau hukum itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian dari efektivitas hukum itu sendiri, dan juga apa saja objek dan ruang lingkup kajian dari efektivitas hukum itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, teori pendekatan serta metode efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menurut Suarjono Swekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas hukum, seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Diaz, dan Allott. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi 2. Pertama, masyarakat modern, kedua, masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.
Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti, dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu bagian D. Desain penelitian efektivitas hukum. Ada dua, yaitu yang pertama, dinamika perkembangan metode penelitian hukum. Dalam metode penelitian hukum menurut Profesor Dr. Surjono Swekanto, SHMH, terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu, hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Namun berbeda menurut Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMS LLM, yang menyatakan bahwa penelitian sosio-legal research atau penelitian hukum sosiologis bukan penelitian hukum. Menurut beliau, penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama, yakni hukum. Penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja. Dan yang menjadi topik seringkali adalah efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, dan masalah sosial atau sebaliknya. Untuk itu, hukum selalu ditempatkan sebagai variabel terikat, dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. Dalam penelitian hukum sosiologi, untuk menganalisis hipotesa diperlukan data, sehingga hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Berbeda menurut beliau dengan penelitian hukum yang bukan mencari jawaban atas efektivitas hukum. Oleh sebab itu, beliau menyatakan bahwa dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas, data, sampel atau analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang diperlukan hanya pemahaman tentang undang-undang yang ditelaah. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, sehingga hasilnya memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya. Yang kedua yaitu pendekatan dalam penelitian normatif. Terlepas dari perdebatan di atas, namun dalam penulisan ini akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur atau cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan. Hukum dari segi normatifnya
Pada umumnya, pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 pendekatan, yakni perundang-undangan atau status approach, pendekatan konseptual atau conceptual approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan kasus atau case approach, dan pendekatan perbandingan comparative approach. Pendekatan perundang-undangan satu approach merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian pendekatan perundang-undangan atau satu approach biasanya digunakan untuk meneliti peraturan undang-undang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.